Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Alang Akbar Marindo, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video analisis yang membahas permasalahan ekonomi moneter yang terjadi di negara kita. Nah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ekonomi moneter yang diampu oleh Ibu Yuliana FH SPD MPD dan Ibu DRA Siti Fatimah MSI. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita simak cuplikan berita berikut ini. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia edisi Januari 2026. Hal ini sesuai dengan perkiraan pasar. Rapat Dewan Gubernur RDG Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Bank Sentral RI ini juga tetap mempertahankan suku bunga deposit facility di level 3,75% dan suku bunga lending facility tetap 5,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global guna mendukung capaian sasaran. Nah, dari video tadi itu bisa kita ketahui bahwasannya hingga saat ini Bank Sentral itu tetap menahan suku bunga acuan di angka 4,75%. Dari peristiwa tersebut, pernahkah kita berpikir di saat sektor real itu mendambakan suku bunga yang rendah agar mereka mudah meminjam kredit kepada bank, namun mengapa justru otoritas moneter kita malah menahan suku bunga di angka yang cukup tinggi, yaitu 4,75% tadi. Nah, mengapa otoritas moneter kita justru seolah-olah seperti mengerem laju pertumbuhan ekonomi kita? Mari kita bahas mulai dari penyebab, dampak, hingga solusinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya permasalahan moneter itu jarang sekali terjadi dari ruang hampa. Di awal tahun 2026 ini saja, permasalahan-permasalahan moneter yang terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh tekanan dari luar negeri atau eksternal itu terjadi dengan sangat masif. Yang pertama yaitu eskalasi dari konflik di Timur Tengah antara Amerika dengan Iran seperti yang terjadi saat ini. Nah, konflik itu tadi itu membuat ketidakpastian global yang terjadi saat ini, maksud saya, itu membuat banyak investor-investor asing itu mencari preferensi likuiditas yang lain dan membuang likuiditas yang beresiko seperti yang ada di emerging market Indonesia, dan mereka itu lebih memilih safe havens aset seperti US dollar dibanding dengan rupiah Indonesia yang saat ini cenderung melemah. Yang mana tentunya hal ini akan menyebabkan cash outflow secara besar-besaran dalam negeri kita. Nah, penyebab keduanya yaitu selisih antara suku bunga acuan atau BI rate dengan suku bunga acuan yang ada di Amerika Serikat itu semakin sedikit. Nah, apabila BI terlalu gegabah dalam memangkas suku bunga ini, maka hal itu akan membuat investor asing investor asing tadi cepat-cepat menarik modalnya dari Indonesia untuk dipindahkan ke negara lain. Karena seperti yang kita ketahui, jika suku bunga BI itu tingkatnya jauh lebih rendah di bawah suku bunga acuan di Amerika Serikat tadi, itu akan menyebabkan kemerosotan nilai rupiah. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasannya keputusan BI untuk menahan suku bunga ini ialah untuk mempertahankan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk kepada inti pembahasan, yaitu analisis masalah melalui kacamata ekonomi moneter. Nah, keputusan BI tadi untuk menahan suku bunga di angka 4,75% itu beroperasi di atas suatu hal yang namanya Inflation Targeting Framework atau ITF. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ketika Bank Sentral itu menahan
bunganya cukup tinggi seperti angka 4,75% tadi, bank-bank umum itu merespon hal ini dengan mempertahankan atau bahkan meningkatkan suku bunga dasar kredit mereka, dan juga mereka akan menahan atau meningkatkan suku bunga deposito mereka, yang mana hal ini nantinya akan membuat masyarakat itu lebih memilih menabung daripada meminjam kredit kepada bank, yang hal ini disebabkan oleh suku bunga yang tinggi, dan juga mereka berharap untuk mendapatkan keuntungan dari tabungan tersebut. Nah, disinilah letak permasalahannya, teman-teman. Bisa kita ketahui money multiplier atau angka pelipat ganda uang tadi itu melambat, dan juga uang dalam arti luas atau M2 itu juga melambat perputarannya. Karena apa? Karena proses penciptaan uang giral melalui bank-bank umum tadi lewat pinjaman kredit itu menjadi terhambat karena tingginya suku bunga. Nah, yang mana nantinya hal ini akan menyebabkan perputaran uang yang ada di masyarakat itu juga akan melambat karena jumlah uang yang beredar itu berkurang. Hal ini sesuai dengan teori peredaran uang atau velocity of money yang dikemukakan oleh Irving Fisher, di mana cara ini ialah cara yang digunakan bank sentral untuk meredam inflasi, khususnya importing inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor. Nah, lalu dari peristiwa ini, apa dampak yang ditimbulkan pada tahun 2026 ini? Dampak yang pertama yaitu terjadi pada sektor perbankan, di mana pengetatan likuiditas tadi membuat aset-aset liquid bank itu menumpuk pada aset yang aman, bukannya mengalir ke sektor real seperti pada UMKM, pada pelaku-pelaku usaha yang ingin meminjam modal. Itu tidak mengalir dikarenakan apa? Penyebabnya karena bunga bank yang mahal, yang mana nantinya para pelaku usaha ini akan kesulitan untuk membayar jumlah pinjaman yang mereka ambil dari bank karena tingginya suku bunga tadi. Selanjutnya, dampak yang kedua yaitu terkorbannya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, di mana ketika bank sentral mengendalikan inflasi dengan suku bunga yang tinggi, hal itu dapat mengorbankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek karena para pelaku usaha tadi itu kesulitan meminjam modal pada bank. Dampak yang ketiga yaitu rambatan efek ini kepada masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa inflasi inti yang dari sisi permintaan atau jumlah uang beredar tadi itu telah ditahan oleh pemerintah. Namun, kita tetap dihantam oleh inflasi daripada sisi penawaran. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tahun 2026 ini ada penyesuaian dari harga BBM yang non-subsidi, teman-teman. Yang mana hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya impor BBM. Nah, hal ini membuat yang akhirnya dampak yang sebelumnya hanya terbatas pada perbankan itu turut jatuh ke masyarakat juga, teman-teman. Oke, selanjutnya, jika instrumen utama atau BI rate tadi sedang dikunci, lalu apa jalan keluarnya untuk kita agar keluar dari situasi sulit seperti ini? Nah, inilah merupakan hal yang menyebabkan bahwa bauran kebijakan antara pihak moneter, bank sentral, dan pihak pemerintah atau fiskal tadi itu betul-betul penting. Seperti yang pertama yaitu manipulasi giro wajib minimum. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, kan BI sedang menahan suku bunganya cukup tinggi yaitu di angka 4,75%. Nah, BI itu dapat memberikan intensif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank umum yang mau menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM atau energi hijau, yang mana nantinya hal ini akan dapat membuat money multiplier tadi itu tetap bergerak tanpa menurunkan suku bunga acuan. Nah, solusi yang kedua dari bauran kebijakan ini ialah yaitu optimalisasi instrumen yang pro market. Seperti yang kita ketahui, BI itu harus terus mengoptimalkan SRBI dan SVBI untuk menarik modal asing agar masuk ke dalam negeri, yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga pasokan dolar dalam negeri. Yang ketiga yaitu sinergi pengendalian inflasi atau TPIP dan TPID. Nah,
Seperti yang kita ketahui bahwa inflasi yang terjadi saat ini ialah cost push inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya, terutama energi. Nah, maka pemerintah pusat dan daerah itu harus memastikan bahwa rantai pasok pangan dan energi itu harus betul-betul beroperasi dan berjalan dengan lancar. Dan juga kebijakan ekspansi market itu harus terus masif dilakukan demi menjaga kestabilan perekonomian di negara kita. Nah, lalu sebagai masyarakat, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Oke, yang pertama yaitu kita harus bisa memanajemen likuiditas kita. Nah, kita harus yang pertama-tama itu menghindari untuk mengambil kartu kredit dengan bunga mengambang yang tinggi. Nah, kita fokus untuk memasukkan uang kita pada aset-aset yang betul-betul liquid saja. Yang kedua, sebagai masyarakat, kita harus mendukung neraca pembayaran internasional negara kita. Bagaimana caranya? Yakni kita harus mengurangi konsumsi terhadap barang-barang impor yang kurang esensial. Nah, nantinya hal ini akan menyebabkan permintaan dolar dalam negeri kita itu berkurang. Dan juga ujung-ujungnya hal ini akan membantu Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing. Nah, pada akhirnya kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Sentral pada tahun 2026 ini bukanlah kebijakan yang sempurna. Ada banyak kelebihan, namun di sisi lain ada banyak juga kekurangan. Kebijakan ini menurut saya merupakan kebijakan yang mungkin bisa dibilang paling efektif untuk meredam tekanan-tekanan dari pihak eksternal seperti konflik yang terjadi di luar negeri yang menyebabkan harga pasokan minyak dunia itu naik dan produksi pasokannya juga berkurang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam cara penyampaian saya atau terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dan ibu yang telah menonton hingga saat ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.